hadirin wal hadirat beserta anak-anak kita semua yang saya cintai. Tapi sedikit saya pengen menyapa, gimana kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Orang Pak sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Dokternya sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Dokter lagi jauh sehat. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan dan kondisi. Kondisi apapun tetap kita nggak boleh ngeluh, ya. Kondisi panas kita ucapkan alhamdulillah. Kalaupun hujan basah-basah tetap kita ucapkan alhamdulillah. Tak boleh kita mengeluh, tak boleh kita putus asa, tak boleh kita suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam setiap keadaan kondisi kita. Ketika dikasih nikmat yang banyak kita ucapkan alhamdulillah. Kalaupun dapat nikmat sedikit tetap kita ucapkan alhamdulillah. Ibu, mana ibu? Kayaknya pada gadis-gadis semua. Ibu, suaminya pulang Bu, bawa uang 500 juta. Ngasih ke ibu istrinya, apa yang diucapkan Bu? Oh, memang tak salah, istri yang solehah. Ibu, Bu, di lain waktu lagi suaminya pulang lagi Bu, bawa uang 500.000 ngasih ke ibu istrinya, apa yang diucapkan Bu? Memang tak salah, ini istri macam ini, luar biasa. Di lain waktu lagi Bu, suaminya pulang lagi Bu, bawa uang 500 rupiah. Alhamdulillah. Ikhlas Bu, alhamdulillahnya Bu. Alhamdulillah. Takutnya alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Tetap harus kita syukur. Salawat dan salam kita ajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan ceramah, kita bikin kesepakatan dulu nih Pak. Kita mau ceramah sampai jam berapa? Jam 5. Oh, jam 5 Pak. Oh, nggak usah lama-lama, yang penting intinya, Masya Allah. Karena gini Pak Bu, daerah kita ini ada namanya kultum. Apa tuh kultum Pak? Kuliah 7. Ada namanya kulsum Pak. Apa kulsum? Kuliah 10. Ada namanya kulkas. Apa kulkas Bu? Kulkas itu artinya kuliah yang nggak tuntas-tuntas. Nah, kalau kulkas nanti ganti Pak Yai kita yang ceramah. Baik, kita kondisikan aja Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf, habis asar saya ada ngisi Pak. Ya, jadi mungkin mohon izin nanti nggak bisa mungkin sampai asar. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masih Syawal ya. Maka saya pikir tidak salah saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf, minal aidin wal faizin Pak. Ini ungkapan sering kita dengar kalau Idul Fitri. Betul Pak? Saya mau tanya sama Bapak, artinya apa Pak? Apa artinya Bu? Jangan sampai Pak, mohon maaf, kita udah bertahun-tahun ketemu Idul Fitri. Setiap kita ketemu orang minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Pertanyaannya apa itu minal aidin wal faizin? Sebagian orang mohon maaf Pak, berpikir minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Padahal bukan Pak. Karena memang itu kalimat bergandengan Pak, minal aidin wal faizin. Kemudian kita sering mengucapkan mohon maaf lahir batin, sehingga sebagian orang berpikir itu artinya, padahal itu bukan. Baik, apa itu maksud minal aidin wal faizin? Kemudian bagaimana sih kronologi latar belakang munculnya ungkapan ini?
Ini ada sejarahnya. Baik, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kami kembali. Kami termasuk orang yang kembali. Asal katanya aidin itu dari kata ada. Kemudian faizin asal katanya dari kata faza, artinya apa? Menang. Jadi maksudnya kami kembali dan kami menang. Terus pertanyaannya, apa sih hubungannya ungkapan ini kita ucapkan ketika kita selesai dari Ramadan? Ketika Idul Fitri. Apa hubungannya? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada sejarah, dahulu Pak, para sahabat Nabi, mereka itu pulang dari perang. Dari medan perang, pulang, kemudian mereka menang. Mereka mendatangilah keluarganya Pak. Ya, datangin ke istrinya. Istrinya Pak, bukan istri orang lain. Istrinya. Dibisikinlah minal aidin wal kami kembali dan kami menang dalam peperangan. Artinya apa Pak? Ungkapan ini sebenarnya adalah ungkapan bagi orang yang baru pulang perang. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan ungkapan ini ketika kita ucapkan setelah kita Ramadan? Sadarkah kita Bapak Ibu? Ketika kita Ramadan itu kita lagi perang. Perang apa Pak? Perang. Perang yang kata Nabi jauh lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat dari perang mengangkat senjata ke medan perang. Itulah perang melawan hawa nafsu. Coba kita lihat Pak, ketika Ramadan, Masya Allah, nafsu kita diuji Pak. Ya, Bapak kalau Ramadan Pak ya, lagi lapar, lagi haus, sore-sore coba jalan di jalan. Orang jualan tuh banyak, Masya Allah. Lewat dikit, nampak pola Pak, Masya Allah. Sabar, tahan hawa nafsu. Kapan Pak? Bentar dong, maghrib Pak. Iya Pak. Lewat dikit Pak, ada es campur Pak, Masya Allah Pak. Tenggorokan lagi kering-kering, Pak ya lagi haus Pak. Sabar. Kapan Pak? Maghrib nanti Pak, maghrib. Bahkan mohon maaf Pak, lewat pasangan kita Pak, istri kita Pak, sabar Pak. Kapan Pak? Kapan Pak? Jangan maghrib. Terawih dulu Pak. Maghrib mepet Pak. Terawih dulu Pak ya. Artinya apa Pak? Setelah kita selesai dari puasa Ramadan, berarti kita sedang menang. Kita katakan minal aidin wal faizin, kami kembali apa? Kita sudah boleh kembali makan minum lagi. Yang tadinya kita kekang, kita hawa nafsu kita tahan Pak. Bukan berarti menghilangkan hawa nafsu, tidak Pak. Hawa nafsu kita kondisikan. Yang tadinya makanan halal Pak ya boleh kita makan. Tapi waktu kita puasa kita diharuskan, kita kekang hawa nafsu kita. Tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal faizin, kita menang apa? Menang kita melawan hawa nafsu kita. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, sebenarnya ungkapan ini adalah ungkapan bagi orang yang benar-benar sungguh ngisi Ramadan dengan ibadah Pak. Kenapa? Dia berperang Pak. Ini kadang-kadang perang enggak, puasa juga enggak Pak, tarawih apalagi Pak. Tiba lebaran dia paling semangat minal aidin wal faizin. Ada sholat tak Pak, puasa tak. Tiba Idul Fitri Pak, dia yang paling depan duduk Pak. Pakai baju cantik-cantik, pakai sarungnya cap gajah duduk. Takbir, ketemu orang minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Sebenarnya Pak minal aidin wal faizin ini adalah apa? Ungkapan bagi mereka yang benar-benar sungguh-sungguh mengisi Ramadan, sehingga mereka katakan kami kembali, kami boleh makan, boleh minum lagi. Kemudian kami menang melawan hawa nafsu. Sebagian ulama mengatakan kembali di sini Pak artinya apa? Kembali kepada kesucian. Ya, makanya Pak setiap orang bisa Idul Fitri, mohon maaf, tapi tidak semua orang bisa kembali suci. Kita semua bisa Idul Fitri, tapi tidak semua orang mendapatkan kesucian, kebersihan
diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang diampuni oleh Allah adalah mereka yang benar-benar berjuang bersungguh-sungguh selama bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pengen halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Ini dulu Pak, biar kita tahu dulu sebelum kita panjang lebar. Halal kita tahu artinya lawan dari kata haram. Betul Pak? Halal, haram. Ada Pak yang tengah-tengah Pak. Halal tak, haram tak Pak. Apa namanya Pak? Syubhat. Ya sama bahasa lainnya mustabihat. Ya, syubhat. Syubhat itu tak jelas. Haram enggak, halal enggak. Hitam enggak, putih enggak. Laki-laki enggak, perempuan enggak. Dari belakang Bu melihat, Masya Allah Pak, tinggi semampai, rambut panjang Pak, kirain tinggi Pak. Sekali ngelihat di depan berkumis Pak, ternyata tono. Nah ini namanya syubhat, nggak jelas. Nah, apa maksudnya Pak? Secara singkat aja Pak, kalau kita bicara sejarah panjang Pak ya. Halal bihalal. Halal bihalal ini Pak, kalau kita buka dalam kitab-kitab para ulama, kita tidak akan menemukan Pak namanya halal bihalal. Karena halal bihalal ini adalah istilah kita orang Indonesia. Ya, istilah kita orang Indonesia. Maksudnya apa Pak? Halal bihalal. Halal dengan halal. Maksudnya apa? Sama-sama kita saling menghalalkan, sama-sama kita saling maafan, saling meminta maaf dan saling memaafkan di antara kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini Pak Bu, kita hidup bermasyarakat. Kita hidup dengan orang banyak, betul Pak? Kita hidup dengan orang yang mungkin sukunya beda, sudut pandangnya beda, cara pikirnya beda, latar belakang pendidikan beda. Maka mohon maaf Bapak Ibu, wajar saja namanya gesekan-gesekan, bentrokan-bentrokan itu pasti ada. Betul apa betul Pak? Pasti ada Pak. Ada yang mengatakan, Ustaz saya ini Ustaz sudah berusaha jadi orang baik Ustaz, tapi tetap saja ada orang yang gak baik sama saya. Pak Bo, itu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Kalau kita pengen semua orang senang kepada kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridho nas, kalau kita pengen mencari ridho setiap manusia, setiap orang senang, setiap orang baik dengan kita, ghayatul la tudrak, itu tujuan yang gak mungkin bisa kita capai. Mustahil, impossible, tidak akan mungkin Pak kita mendapati semua orang senang dengan kita. Kalau kita jadi orang baik, kita tidak akan disenangi sama orang yang tidak baik. Kalau kita jadi orang yang tidak baik, kita akan berhadapan dengan orang yang baik. Usahakan kita Pak, mohon maaf. Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling mulia, akhlak yang paling baik Pak. Tapi tetap aja Nabi itu Pak dimusuhi, betul Pak? Ada yang gak senang Pak. Nabi dikatakan majnun. Apa majnun Pak? Hah? Mohon maaf, artinya gila. Kemudian Nabi dikatakan penyihir, ya, Masya Allah. Tapi coba kita lihat bagaimana sikap Nabi. Ya, bagaimana Nabi membalas keburukan, malah Nabi balas dengan kebaikan, Pak. Ya. Jadi intinya apa, Pak? Apapun sikap orang terhadap kita, Pak, tetap kita di dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dan jangan kita remehkan Pak nih untuk jaga hubungan baik kita antara sesama nih Pak. Ya. Kadang sebagian orang meremehkan Pak, mohon maaf. Ada orang mengatakan gini, udah yang penting saya sholat saja, baca Quran saja.
Yang penting saya zikir saja, sedekah saja, bodoh amat mikirin hubungan baik dengan sesama. Hati-hati Pak, hati-hati. Kalau kita Pak, biarpun ibadah kita sebanyak apapun, kalau kita tak baik dengan sama manusia Pak, hati-hati. Ini bisa menyebabkan kita dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Nanti kita lihat Pak, dalil-dalilnya. Kan ada orang Pak, mohon maaf, dia ibadahnya bagus, hablum minallahnya bagus. Sholat jangan ditanya, Masya Allah. Rajinnya luar biasa Pak, sholat. Saking rajin sholatnya Pak, sholat Jumat jam 12, jam 10 dari masjid. Saking rajin. Ibadah jangan tanya, baca Quran Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa rajinnya Pak. Orang baca Quran dalam kondisi sadar Bu, dia dalam kondisi tidur Pak, ngoroknya baca Quran Pak. Ngoroknya Pak, Masya Allah. Tapi ya Allah ya Karim, hablum minan nasnya, hubungan baik dengan manusianya tak baik, dengan tetangga tak baik, dengan kawan tak baik, dengan orang banyak tak baik Pak. Maka mohon maaf, dalam Islam orang yang seperti ini Pak masih berada dalam kecelakaan. Karena Allah mengatakan duribat alaihimul dhillah, mereka akan senantiasa berada dalam kehinaan, kecelakaan. Ainama tuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali mereka yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu dalam bentuk ibadah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi kalau kita masih tak baik dengan manusia Pak, berarti kita masih berada dalam kecelakaan. Sebaliknya Pak, ada orang hablum minan nasnya bagus Pak, Masya Allah Pak. Kalau ketemu orang ramah luar biasa Pak, ketemu orang baik Pak, ya, sopan santun, akhlaknya bagus, ya, Masya Allah. Ketemu tetangga senyum, ya, lihat Pak RT senyum, lihat tembok, jangan Pak, jangan senyum bertempat Pak, jangan lihat tembok senyum Pak. Kemudian Pak, ibadahnya tak bagus Pak, hablum minallahnya tak bagus. Ya Allah, kalau tanya masalah sholat Pak, na'udzubillahi min dzalik Pak, susahnya minta ampun. Kadang sholat ya Bu ya, setahun dijamak 2 kali. Kapan Pak? Idul Fitri sama Idul Adha Pak, ya Allah, dijamak Pak. Itu kadang masih mending juga Pak, sholat ya Pak. Ada kadang-kadang na'udzubillahi min dzalik, selama hidupnya tak pernah ke masjid, sekali ke masjid. Kapan Pak? Apa? Setelah jadi jenazah. Kita kan kalau sholat untuk memenuhi panggilan Allah Pak. Ini enggak Pak, ini terpaksa dipanggil sama Allah. Kapan? Setelah kematian. Tapi ya Allah ya Karim, ya, amalannya bagus, maka orang yang seperti ini juga belum dikatakan baik. Makanya Bapak Ibu, jangan kita remehkan menjaga hubungan baik dengan Allah dalam bentuk ibadah, dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ada orang Pak ahli ibadah, sholat jangan lupa. Inna fulana, ya, ada seorang wanita taqumul lail, sholat malamnya rajin Pak, Masya Allah. Ya, wa tasum, dia puasa Pak, ahli sholat, ahli puasa Pak, Masya Allah. Saleh luar biasa, hablum minallahnya cakep Pak, bagus ibadah. Tapi ya Allah ya Karim, tu'zi jironaha bilisaniha, akan tetapi dia suka nyakiti tetangganya dengan lisannya, suka caci maki orang, suka fitnah orang, suka ngadu domba orang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang seperti ini Pak, la khaira fiha, nggak ada kebaikan orang yang seperti ini. Perempuan yang seperti ini tidak ada kebaikan pada dirinya. Wahia min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka Pak. Padahal Pak ahli sholat Pak, puasa luar biasa Pak,
tapi dia tak baik dengan sesama manusia, maka jangan kita remehkan, Pak. Jangan kita remehkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Kita lihat yang lain, Pak, hadis-hadis yang lain, Pak. Ada nanti orang, kata Nabi SAW, di hari kiamat, ya'ti yawmal qiyamah fi salatin wa zakatin wa siyamin. Ada nanti orang di hari kiamat membawa pahala amal kebaikan yang banyak. Sholatnya cakep, zakatnya cakep, sodakohnya, puasanya, hajinya, luar biasa. Tapi sayang, Pak, waktu di dunia, dia suka nyakitin orang, suka fitnah orang, ya, suka menuduh orang lain, ya, fitnah orang lain, ngadu domba orang lain. Yang nggak mau minta maaf waktu di dunia, Pak. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Orang yang dizalimi, orang yang difitnah, nuntut kepada Allah di akhirat, Pak. Akhirnya, Pak, pahala yang banyak tadi, Pak, diambil satu-satu sama orang dizalimi. Pahala sholat diambil, pahala zakat diambil, pahala puasa diambil, Pak. Habis semua, Pak. Makanya hadis ini disebut dengan hadis muflis, Pak, tentang orang yang bangkrut. Bangkrut apa, Pak? Bangkrut bukan bangkrut harta, Pak. Bangkrut amalnya, Pak. Amalnya banyak, ibadahnya luar biasa selama hidup ini. Tapi sayang dia tak baik dengan manusia, Pak. Dia menzalimi orang lain. Akhirnya apa, Pak? Orang yang difitnah, orang yang dizalimi nuntut kepada Allah. Habis ludes semua amal ibadahnya. Kemudian orang dizalimi masih banyak, menuntut lagi kepada dosa orang dizalimi ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Makanya Bapak Ibu, jangan kita meremehkan menjaga hubungan baik di antara kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan baik sesama di antara kita? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita saling bermaaf. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Jangan gengsi, Pak, untuk minta maaf. Oh, saya lebih tua, harusnya dia yang muda dong minta maaf sama saya. Jangan, Pak. Jangan sampai nanti kita nyesal seperti tadi disebutkan dalam hadis tadi. Kita nggak mau minta maaf, orang yang zolimin, orang yang kita zolimin nuntut kepada habis amal ibadah. Maka kita minta maaf. Saya nggak mau memaafkannya, karena ada tuh orang setelah diminta maaf dia nggak mau memaafkan, Pak. Kan ada gitu, betul, Pak? Dia tuh udah berkali-kali nyakitin hati saya, udah berkali-kali melakukan kesalahan sama saya. Pak, Bu, disebutkan para ulama, cara kita, Pak, untuk kita mudah memaafkan orang lain, gimana caranya? Pernahkah kita bertanya, Pak, kita melakukan dosa sama Allah berapa kali? Berapa, Pak? Tak terhitung. Tapi apakah Allah katakan tidak ada maaf bagimu? Ada yang seperti itu, Pak? Allah Al-Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Allah ampuni dosa, banyak dosa. Tapi kenapa, Pak, ketika saudara kita mungkin melakukan kesalahan, mungkin tak nyampe 10 kali, kita langsung katakan tidak ada maaf lagi, Pak. Maka mari, Pak, ya, kita saling bermaaf-maaf, Pak. La yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathil layali. Tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal berarti haram. Apa itu? Seorang muslim mendiamkan saudaranya, enggak tegur sapa saudaranya, enggak bercakap dengan saudaranya, itu melebihi dari berapa, Pak? 3 hari 3 malam. Coba bayangkan, Pak. 3 hari 3 malam, Pak. Bagaimana dengan orang yang tak tegur sapa, tak bercakap 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai mati pun, Pak, tak tegur sapa. Maka mari, ya, dalam suasana yang baik, di hari yang baik, yang penuh keberkahan, mari kita saling bermaaf. Jangan nyimpan dendam. Orang yang dendam itu hidupnya tak tenang. Orang yang dendam itu seperti orang yang terkena duri, Pak. Dia tak mau dicabut duri.
Kita kalau kena duri biasa kita cabut apa? Kita cabut Pak. Kenapa? Nanti bisa infeksi nanti. Bisa menanah dia Pak. Bisa membusuk. Sama dengan orang yang tidak mau memaafkan saudara. Sama artinya apa? Dia menyimpan dendam tersebut seperti orang yang tertusuk duri disebutkan para ulama. Yang tak mau dicabut sehingga apa? Dipendam. Hidup dalam permusuhan, hidup dalam kebencian, kita tidak akan ada ketenangan dalam hidup. Yakinlah, tidak akan ada ketenangan. Makanya, mari kita saling bermaaf-maafan di antara. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, untuk menjaga hubungan baik di antara sesama kita adalah apa? Tebarkan muka yang manis. Tebarkan senyum kalau ketemu saudara kita, Pak. Ini kadang-kadang mohon maaf Pak. Ya, kalau ketemu orang muka masam, kecut aja muka Pak. Mohon maaf, kayak harimau pengen rekam mangsanya Pak. Iya Pak, mohon maaf. Sudah mukanya sangar Pak, tak mau senyum kalau ketemu orang Pak. Ya Allah. Pak, Bu, tahukah kita Pak? Sedekah yang tak pakai modal itu senyum Pak. Betul Pak? Kita mau sedekah pakai duit tak mampu, udah sedekah pakai senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum kepada saudara itu nilainya sedekah. Masya Allah. Untuk jaga hubungan baik di antara kita, kalau ketemu tebarkan senyum. Ya Bu, jangan masa-masa mukanya Pak. Kadang-kadang mohon maaf Pak Bu, orang jadi tersinggung kadang-kadang melihat muka kita. Kalau ketemu masam, maka mari kita belajar. Ya, tebarkan senyum. Kemudian yang selanjutnya Bapak, tebarkan salam Pak. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau jumpa saudaramu muslim, ucapkan salam. Pak Bu, salam ini syiar agama kita. Jangan kita seperti mohon maaf orang yang tak paham dengan agama kita. Ketemu orang, halo bro, salam Pak. Kita ajaran Islam mengajarkan itu contoh dari Nabi SAW. Kalau ketemu ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, bukan good morning, bukan halo bro, ucapkan salam Pak. Dan kita tahu Pak, salam itu Pak, subhanallah, itu mengandung doa yang luar biasa Pak, kalau kita amalkan. Pertama, doa supaya dapat selamat. Kita sering minta nih, supaya dapat selamat Pak. Dalam doa itu ada doa selamat Pak. Assalamualaikum, semoga keselamatan menyertai. Itu doa selamat Pak. Kemudian apa? Warahmatullah, semoga Allah merahmatimu. Doa supaya dapat rahmat. Wabarakatuh, semoga Allah memberkahimu. Doa supaya dapat berkah. Cuma begini Pak, mohon maaf, salam ini harus dibiasakan Pak. Kalau tak biasakan susah Pak. Susah. Kalau kita tak biasakan susah Pak. Berat lisan kita mengucapkan salam. Saya coba Pak, amalkan salam kalau ketemu Pak, jumpa orang Pak. Saya lagi bawa motor, nampak orang saya salam. Assalamualaikum. Bukan waalaikumsalam jawab. Iya katanya. Iya Pak jawab. Bukan waalaikumsalam, iya katanya. Kenapa Pak? Tidak dibiasakan. Kemudian kalau kita mengucapkan salam supaya dapat keberkahan salam itu jangan disingkat-singkat Bu, Pak. Ya Pak, ya Bu. Karena bahasa Arab nih Pak sensitif Pak, bahasa Arab nih. Kalau kita singkat nanti maknanya jadi beda Pak. Kalau salah sebut maknanya jadi berubah. Maka ucapkan salam yang benar. Assalamualaikum. Ini kadang-kadang kita ketemu saudara atau ke rumah saudara Pak, gedor pintu saudara. Tuk. Nah, tuh Bapak yang bilang. Bukan assalamualaikum, Waalaikum. Bukan assalamualaikum, Pak. Apa tuh arti mikum?
Padahal kalimat selamat itu di kalimat assalam. Makanya ini hidupkan di tengah-tengah kita Pak, masyarakat kita, kampung kita, RT kita. Hidupkan ini syiar agama kita. Jumpa kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ini akan menumbuhkan apa? Keakraban di antara. Kemudian yang selanjutnya Pak, sedikit lagi. Yang selanjutnya untuk menjaga hubungan baik di antara kita adalah apa? Seringlah berbagi hadiah. Tahadu tahadu. Kasih hadiah akan menumbuhkan kecintaan di antara kita. Kasih hadiah nggak mesti harus yang wow-wow, yang mahal-mahal, tidak. Ya. Ngasih hadiah nggak mesti harus yang mahal, enggak. Makanya ibu, Nabi berpesan. Ini terutama yang pintar-pintar masak. Kata Nabi, "Idza tabakhta marokatan." Kalau kau masak yang berkuah, ya, akhir maha, banyakin kuah. Ya bu, banyakin. Kenapa? Supaya bisa berbagi. Ini kadang-kadang mohon maaf ya Allah, masak enak-enak Pak, yang dikasih tetangga sebelah baunya aja. Iya bu, masak enak-enak baunya doang yang dikasih. Masak jengkol, masak pete, baunya aja bu terbang kemana-mana, tak dikasih orang. Ada orang sampai bersih-bersih, Pak, orang sebelah Pak. Ya Allah Pak, tak dikasih, maka kasih. Ya, dilatih. Nabi mengatakan apa? Untuk bisa berbagi, buat yang banyak bisa berbagi. Makanya ibu, nanti kalau misalnya ke pasar bu, belilah daging bu, daging sekepal ini bu, bikin bu kuahnya 1 ember. Ya bu, ya maksudnya dia enakan lah bu, ya dikasih bumbu yang enak, dibanyakin supaya apa? Bisa berbagi. Kenapa? Ini akan menumbuhkan kecintaan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk menjaga hubungan baik di antara kita adalah apa? Jangan sampai sikap dan perbuatan kita bisa mengganggu, menyakiti saudara kita yang lain. Makanya kata Rasul, al-muslim man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang lisannya, yang tangannya, yang sikap dan perbuatannya itu tidak mengganggu orang lain. Artinya apa Pak? Mafhum mukhalafah. Kalau kita pahami secara kebalikannya, kalau kita sikap perbuatan kita masih mengganggu orang lain, berarti kita belum jadi muslim yang baik. Apalagi mohon maaf, kita nih hidup bertetangga Pak ya. Harus kita jaga nih Pak. Kalau saudara kita tak mau terganggu, kita juga tak mau terganggu, saudara kita juga tak mau diganggu. Jangan sampai Pak, apalagi kita misalnya waktu-waktu istirahat Pak ya, kita hidup bertetangga, kita buka musik kencang-kencang ya Pak ya, ya Allah. Ini bisa mengganggu orang lain. Maka harus kita jaga kerukunan di antara kita. Artinya apa Bapak Ibu? Mari jangan sampai kita sikap dan perbuatan kita mengganggu orang lain. Kemudian Pak, di antara sikap dan perbuatan kita jangan sampai ganggu orang lain apa Pak? Terutama kita kayak di masjid ini Pak. Ya, jangan sampai kita membawa bau-bau yang tak sedap. Ya, kita lagi sholat nih. Kalau cium-cium bau-bau tak sedap terganggu tak? Terganggu Pak. Misalkan bawa apa? Bawa apa Pak? Bawa apa Pak? Bau mulut, iya Pak. Bau dia. Iya Pak, yang terganggu Pak. Apalagi kita sholat ramai-ramai Pak, ya Allah ya Karim Pak. Nabi aja Pak melarang Pak, kata Nabi, man akal basal wathum wal qurras fala yaqrabanna masjidan. Siapa yang habis makan bawang merah, bawang putih atau sejenis daun bawang, jangan dekati masjid kami. Maksudnya apa Pak? Bukan berarti tak boleh makan bawang Pak, jangan salah paham. Maksudnya bawang itu kan berbau Pak. Bisa ganggu yang lainnya. Itu bawang Pak. Kebayang gak Bapak Ibu, orang habis makan jengkol plus pete. Ya Bu, habis makan jengkol plus pete, udah gitu wuduknya ala kadarnya saja Bu. Main tepuk-tepuk aja mulut.
Sholat di sop paling depan, Pak. Kiri kanan makmum, belakang makmum, jamaah banyak. Imam takbir, dia pun takbir, Pak. Masya Allah. Cuma takbirnya lain dikit, Pak. Allahu Akbar. Pas bar itu, Pak, nyebar baunya, Pak. Oh, yang lain kiri kanan pada tersengi, Pak, kalau orang Melayu bilang. Pada terganggu dengan sikap dan perbuatan. Makanya Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan kita halal bihalal ini, Bapak Ibu, di samping ibadah kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjaga hubungan baik kita. Terima kasih. Kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Mari kita saling bermaaf-maafan, kita jauhi permusuhan, jauhi sikap hasad, iri dan di antara kita saling bermaaf. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Dan Allah bimbing kita untuk bisa menjaga hablum minallah, hubungan baik kepada Allah dalam bentuk ibadah, dan bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita manusia. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Sebelum saya tutup, sebuah pantun dari saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Bapak Ibu menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula Bapak Ibu tak mandi-mandi. Demikian dari saya, usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.